Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Takrub. Simak baik-baik pembahasan ini, karena ini menyangkut diri kita hari ini, hari esok, dan untuk masa depan nanti. Pasti kalian tidak akan berminat mendengarnya. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat inti dari bicaranya. Ini tentang mengenal hati kecil dalam jiwa yang perlu dengan siraman rohani. Di dalam jiwa ada perasaan yang berbeda-beda, yaitu senang, bahagia, dan lain-lainnya yang mungkin terlewat. Semua itu harus dikendalikan oleh sabar, ridho, dan keikhlasan. Contohnya, apabila kita merasa senang, kita perlu sabar. Kenapa? Karena senang tidak akan lama kita rasa. Jadi saat kehilangan senang itu, bersiaplah kita sabar, ridho, dan mengikhlaskan semua yang kita alami. Apabila mengalami itu pada seseorang, maka sabar, ridho, dan ikhlas harus kita datangkan. Apabila ketiga sifat itu tidak datang pada diri kita, yang datang adalah musuh dalam jiwa, yaitu syaitonir rajim. Karena rasa di diri adalah senjata syaiton. Apabila tidak terkendali oleh sabar, ridho, dan ikhlas, maka yang akan mengendalikan adalah jiwa syaiton, yaitu nafsu dunia. Mungkin sekarang kita merasa tenang, senang, dan bahagia, tapi lihat hati kecil kita. Apakah hati kecil kita merasakan yang sama? Hati kecil itu akan kita ketahui apabila kita tersinggung dan apabila kita bahagia. Tapi hati-hati dengan hati kecil itu, karena hati kecil itu adalah pintu antara syaitan dan pintu ilham yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati kecil itu telah dikuasai syaitan, maka ilham, hidayah, keberkahan, dan lain-lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhalang oleh jiwa syaitan. Kenapa mampu dikuasai syaitan? Karena senjata ampuh yang digunakan syaitan salah satunya adalah lewat cinta. Apabila cinta tidak sampai, maka yang dirasakan adalah luka hati. Luka hati itu yang mampu melukai hati kecil menjadi lemah, trauma, dan banyak lagi dampak berbagai dari luka itu. Disitulah syaitan memanfaatkan luka hati kecil itu dengan menguasai pintu hati kecil. Ini sebagian takdir kita yang pasti kita alami. Jadi ingat pada teman, dia berkata takdir itu bisa dirubah dengan doa. Memang ada takdir yang bisa dirubah, disebut mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang bisa diubah dengan usaha atau ikhtiar dan doa kita. Takdir mu'alaq beda dengan takdir mubram, yaitu ketentuan Allah yang akan dan tidak akan bisa diubah. Contoh dari takdir mubram yang tidak bisa diubah itu yaitu: satu, lahir tidak bisa ditentukan oleh kita, lahir akan di mana dan jadi apa. Kedua, jodoh tidak akan bisa ditentukan juga, jodoh akan bersama siapa dan akan di mana jodoh kita. Ketiga, rezeki tidak bisa ditentukan oleh kita juga, rezeki akan mau mendapatkan banyaknya berapa tidak bisa ditentukan. Dan keempat, kematian tidak bisa ditentukan oleh kita, akan abadi dan akan panjang umur. Mati akan datang dan kita tidak akan tahu kapan dan bagaimana kematian kita. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi kepada hati kecil dan jiwa kita ini untuk kita kenali. Pasti kita semua sudah memperhatikan sifat-sifat dari perilaku orang di sekitar, mana yang baik dan mana yang terlihat tidak. Itulah pergelutan manusia bersama jiwanya yang dikuasai nafsu dunia, dan yang baik berusaha membersihkan jiwanya. Dan orang yang terlihat kurang baik belum sadar dengan perilakunya sendiri. Tapi orang yang terlihat baik belum tentu
bersih dari noda. Orang yang terlihat buruk belum tentu buruk hatinya, dan orang yang terlihat lalai dari ibadah belum tentu hatinya lalai. Begitu juga orang yang terlihat sering ibadah belum tentu hatinya bersih dari nafsu dunia.